Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta salam sehat buat semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, ketemu lagi dengan saya pada kuliah yang terakhir ya dari saya, cairan part kedua. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena antarmuka. Kemarin sudah saya jelaskan ya tentang viskositas, kemudian sedikit saya singgung tentang sudut kontak dan tekanan uap ya. Silahkan dicari informasinya lebih lanjut ya tentang literatur yang mendukung untuk sudut kontak dan tekanan uap ya. Jadi saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu karena keterbatasan pertemuan yang untuk saya sendiri. Sehingga saya akan langsung membahas tentang yang fenomena untuk cairan yang penting. Selain viskositas adalah yang penting, kemarin sudah saya singgung ya adik-adik ya, adalah fenomena antarmuka. Apakah yang dimaksud dengan fenomena antarmuka ini? Baik, ini adalah gambaran fenomena antarmuka ya. Kalau Anda lihat di situ kita melihat adanya air laut ya, kemudian dengan atau air danau lah itu ya. Dengan kemudian di atasnya ada udara. Inilah yang dinamakan dengan fenomena antarmuka ya. Jadi yang air danaunya ini atau air lautnya ini adalah cairan, kemudian yang atasnya atmosfer ataupun udara ya, itu adalah gasnya. Inilah yang dinamakan dengan fenomena antarmuka. Baik, lanjut penjelasannya ya. Fenomena antarmuka itu ada banyak. Ini adalah tabelnya ya. Gas dengan gas itu tidak mungkin ada fenomena antarmuka. Jadi tidak ada kemungkinan fenomena antarmuka ya. Jadi kalau udara di bumi ini kan ada banyak komposisinya ya. Ada ada helium, kemudian ada CO2, ada oksigen dan sebagainya. Jadi kalau gas dengan gas dia tidak mungkin membentuk fenomena antarmuka. Kemudian ini yang saya contohkan ya, yang ada di background slide-nya ya. Jadi gas dengan cairan itu adalah permukaan cairan, kemudian atmosfernya adalah gasnya, mewakili gasnya. Itu adalah fenomena gas dengan cairan. Kemudian gas dengan padat itu adalah contoh adalah ada sebuah meja, kemudian di atasnya meja adalah mewakili padatnya, kemudian yang atasnya adalah udara mewakili gasnya. Kemudian yang berikutnya adalah cairan dengan cairan. Nah ini kemarin sudah saya contohkan ya, bahwa air dengan minyak ya, air dengan minyak itu adalah fenomena cairan dengan cairan, dan ini nanti yang kalian akan banyak hadapi di dalam kuliah di farmasi ya, terutama nanti di teknologi sediaan liquida ya. Jadi contohnya adalah emosi. Nah, emosi ini adalah campuran antara air dan minyak. Kenapa dia bisa bercampur? Karena kita bisa mengatasi fenomena antarmukanya ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada peribahasa bagai air dan minyak oleh dosen bahasa Indonesia ya, bagi anak farmasi peribahasa tersebut tidak berlaku karena anak farmasi mampu mencampurkan atau menggabungkan antara air dan
minyak ya, melalui teknik-teknik tertentu yang kalian nanti akan belajar di farmasi. Kemudian yang berikutnya cairan dengan padatan ini juga kalian akan banyak jumpai ya. Contohnya adalah sediaan suspensi ya. Jadi dalam sediaan suspensi itu adik-adik pernah terlihat adanya sediaan berupa apa ya, dalam sirup apapun, sediaan cair dalam botol, kemudian di botolnya tersebut ada petunjuk kocok dahulu. Nah, itu adalah suspensi ya. Kenapa kok harus dikocok dahulu? Karena ada bagian padatnya yang tidak larut dalam cairannya, sehingga untuk dia eh, terdispersi secara merata, maka dia harus dikocok terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah padatan dengan padatan. Nah, ini antarmuka dengan padatan dan padatan itu juga kalian akan jumpai banyak di farmasi ya, ketika adik-adik mencampur serbuk dengan serbuk ya. Jadi nanti juga ada ya adik-adik misalnya meracik obat, kemudian di situ ada serbuk obat A dicampur dengan serbuk obat B. Itu adalah fenomena antarmuka padatan dengan padatan, dan ini ada berbagai macam nanti ya yang menyebabkan serbuknya tadi tidak bisa bercampur satu dengan yang lain ya, atau itu dinamakan dengan istilah obat tidak tercampurkan, sehingga kita perlu melakukan modifikasi tertentu supaya obat tersebut bisa tercampurkan. Nah, itu adalah kalian nanti akan belajar juga tentang teknik-teknik formulasi ataupun dasar-dasar ilmu resep yang berdasarkan dan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dalam kimia fisika. Baik, lanjut. Nah, ini kita bahas yang terkait ya dengan kita adalah antarmuka cairan. Nah, ini yang juga cukup penting ya, yang harus kita ketahui. Antarmuka cairan ini adalah di situ ada tegangan antarmuka dan tegangan permukaan. Kita melihatnya seperti ini ya contohnya. Contoh ini adalah tetesan air ya, tetesan air yang paling gampang, atau tetesan darah ya, itu juga akan mengalami atau membentuk fenomena seperti ini ya. Jadi dia mengalami tegangan permukaan dan juga mengalami tegangan antarmuka. Antarmukanya mana? Yang ini ya, yang di udara dengan cairannya, kemudian tegangan permukaan yang berada persis di permukaannya ini. Nah, inilah yang tadi saya katakan ya, kenapa air dan minyak itu tidak bisa bercampur ya, karena adanya tegangan muka dan tegangan permukaan dengan tegangan antarmuka. Nah, di permukaan dari zat cairnya itu sendiri itu ada seperti ini ya, ada semacam gaya yang terjadi di permukaan. Nah, ini bisa kita lihat di situ, itu udara, kemudian ini adalah tetesan cairan. Gaya sejajar permukaan untuk mengimbangi gaya ke dalam ya, jadi gaya ke dalam atau gaya menuju pusat atau gaya sentripetal akibat ketidakseimbangan gaya pada permukaan pada partikel permukaan ya. Jadi ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan gaya yang terjadi pada partikel permukaan sehingga terjadilah fenomena tegangan permukaan seperti ini ya, dan tegangan antar muka. Jadi ada gaya sentripetal. Diingat lagi ya, sentripetal adalah gaya menuju ke pusat. Kemudian tegangan muka selalu lebih besar daripada tegangan antar muka ya. Nih, ingat-ingat ya fenomena ini, tegangan muka selalu lebih besar daripada tegangan antar muka. Adesi dua fase zat cair selalu lebih besar daripada adesi antara cairan dengan gas. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menggambarkan tegangan muka ya. Apabila kalian pada masa kecil kalian sering bermain dengan gelembung sabun ya, kemudian kalian membuat alat untuk meniup, untuk membuat
gelembung-gelembung balon dari sabun. Nah, ini seperti ini ya, kalau kita gambarkan di situ ada penampang A, B, dan penampang BC ya. Kemudian di situ ada gaya yang kita lakukan sebesar FB ke bawah atau ke atas. Kemudian di situ ada perubahan luas permukaan yang disebut dengan DS ya, atau differential surface. Nah, ketika kita pengen membuat balon yang lebih atau gelembung udara yang lebih besar, maka kita lakukan lebih, kita tarik ke bawah sehingga FB-nya kita tambahi. Kemudian kalau kita pengen yang kecil-kecil tapi banyak, maka kita kecilkan, dan balon gelembung udaranya tergantung dari bahannya ya. Bahannya itu kan biasanya dari gelembung sabun. Nah, sabunnya itu memiliki tegangan permukaan. Nah, kalau adik-adik tahu dan bermainnya seperti itu, seperti saya waktu kecil dulu ya, kalian akan tahu sabun apa yang bisa membuat balon atau gelembung udara yang stabil ya, tidak mudah pecah. Itu sabun apa? Nah, itu juga menggambarkan tegangan permukaannya sebenarnya. Lanjut. Nah, jika tegangan permukaan itu dianggap sebagai kekuatan elastisitas, nah ini ya, tegangan permukaan itu adalah kekuatan elastisitas suatu larutan sabun. Ya, jadi ini menggambarkan elastisitas dari larutan sabun. Jika lapisan pecah, ya, jadi jika gelembung sabunnya itu pecah, maka kita bisa hitung yaitu di situ ya, gamma sama dengan FB dibagi 2L. 2L itu tadi yang penampangnya tadi ya, penampang atas dan penampang bawah, kemudian FB-nya adalah gaya yang kita tarik ke atas ke bawah itu. Jadi tegangan muka itu sama dengan FB dibagi 2L. Nah, sekarang kita lihat di situ, kenapa kok dibagi 2L? Karena ada dua permukaan tadi itu. Kemudian apabila kita melakukan kerja dalam, maka kita bisa hitung di situ ya. Saya bisa hitung di situ. Nah, FB-nya itu sama dengan ini, kalau persamaan ini kita bolak-balik kan sama dengan FB sama dengan gamma dikalikan 2L. Jika pengait digerakkan sepanjang DS tadi ya, luas perubahan luas permukaan tadi, maka dW sama dengan F dikalikan DS. Sehingga gamma sama dengan 2 dikalikan L dikalikan DS. Nah, 2L kalikan DS itu sama dengan dA, ya, diferensial area. Nah, dW itu sendiri adalah tegangan permukaan dikalikan dengan perubahan dari luas permukaannya. Untuk perubahan tertentu, ya W itu sama dengan gamma. Nah, ini tadi ya, penurunan dari persamaan yang di atas ini, W sama dengan gamma dikalikan dengan delta A ya, delta A. Nah, itu W adalah energi permukaan dalam satuan ERG, kemudian tegangan mukanya tadi satuannya adalah dine per sentimeter, lalu pertambahan atau perubahan luas permukaan itu sama dengan sentimeter persegi. Lanjut, ini adalah contoh soalnya, silakan kalian otak-atik dan kerjakan sendiri ya, dan cari contoh-contoh soal yang lainnya. Bagaimana cara mengukur tegangan permukaan secara sederhana ya. Ya tadi sudah saya contohkan, kalian sebenarnya bisa mengukur tegangan permukaan dari berbagai macam bahan larutan sabun ya. Ada sabun itu kan macam-macam ya, ada sabun mandi ya, kemudian ada sabun colek ya atau sabun cuci, kemudian ada sabun untuk mesin cuci, ada sabun yang dari sampo ya, pembersih rambut, ada sampo anak, sampo dewasa itu juga beda. Nah, yang mana yang bisa membuat, yang mana yang mempunyai tegangan permukaan yang rendah, mana yang paling tinggi. Silakan itu kalian coba-coba. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Secara sederhana tadi sudah saya sampaikan bahwa rumusnya adalah gamma sama dengan FB ya dibagi 2L. Itu. Jadi secara sederhana lihat, jadi ini batang BC dan AD itu adalah penampangnya,
Itu dikalikan 2 ya. Kemudian ini adalah massa ya, massa untuk menarik itu adalah F-nya. F. F itu kan sama dengan massa kalikan gravitasi ya. Sehingga tegangan permukaannya bisa kita hitung seperti ini. Lalu lanjut. Contoh soal yang kedua ini tentang kaitannya dengan kerja tadi sudah saya sampaikan juga tadi ya. Silakan diutak-atik sendiri. Berapa kerja yang dibutuhkan untuk menarik kawat 1 cm sepanjang ke bawah. Nah, karena luas permukaannya bertambah, maka tadi kerja sama dengan W ya, sama dengan work gitu ya. Kalau itu berasal dari kata work, maka W, W ya, kalau bahasa Inggrisnya. Itu sama dengan 49 Ine per centimeter dikalikan perubahan dari luas permukaannya kan bertambah sebanyak 10 cm persegi, maka kita tinggal ngalikan saja. Tuh. W adalah energi bebas permukaan. Nah, energi bebas permukaan itu ada 2, ada faktor intensitas dan ada faktor kapasitas ya. Faktor intensitas adalah tegangan muka itu sendiri dan kapasitasnya adalah perubahan luas permukaan itu sendiri. Nah, ini apa sih? Nah, ini yang tadi kan elastisitas itu ya. Intensitas itu adalah elastisitas sampai dengan gelembung sabunnya tadi pecah. Kalau kapasitas itu ini besar kecilnya gelembung sabun yang kita buat. Ya, kalau pengen besar kan berarti kan luas permukaannya juga harus besar. Tapi kalau pengen kecil kan luas permukaannya kecil ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya tegangan permukaan ini sudah kita alami ya. Kalau yang masa kecilnya bahagia pasti mengalami permainan-permainan seperti itu ya. Nggak tahu kalau yang sekarang ya, karena anak-anak sekarang lebih suka bermain gadget daripada bermain yang berdekatan dengan alam ya. Jadi bermain di alam bebas, apalagi sekarang masa pandemi ini banyak anak-anak yang tidak bisa bermain secara bebas untuk mengenal lebih dekat kepada alam ya. Kalau saya dulu seperti itu karena masa kecil saya seperti itu ya. Jadi saya langsung ingat kalau ketika saya belajar tentang tegangan permukaan, saya langsung ingat masa kecil saya. Nah, definisi tegangan permukaan adalah perubahan energi bebas permukaan per satuan tambahan luas permukaan. Nah, kemudian adanya tegangan permukaan itu menyebabkan cairan yang akan memperkecil luas permukaannya menjadi minimal bentuk bola. Nah, coba kalian cari ya, kenapa kok cairan itu cenderung membentuk bola? Ya. Kok enggak persegi atau prisma ataupun heksagon atau pentagon ya bentuk tetesan cairan itu kok membentuk bola itu kenapa itu? Ya, jawabannya terkait dengan kuliah saya. Silahkan dicari ya. Kemudian pengecilan jari-jari ya. Jari-jari ini adalah diameter dibagi 2 ya. Menaikkan tekanan dari dalam sama dengan P2 gamma dibagi R. Itu adalah penyederhanaan dari persamaan Young Laplace ya. Itu terjadi pada pipa kapiler ya. Itu adalah metode pengukuran tegangan permukaan yang digunakan sebagai salah satu metode pengukuran tegangan permukaan. Yang dinamakan yang pertama adalah metode kenaikan kapiler ya. Prinsipnya adalah gaya ke atas cairan untuk memasuki pipa kapiler yang disebabkan oleh tegangan muka akan ditentang gaya ke bawah. Nah, selalu ada aksi reaksi ya, ini hukum Newton ya. Coba diingat-ingat lagi fisikanya ya, karena fisika di farmasi sekarang yang kurikulum baru tidak ada ya fisika dasar itu. Langsung ke kimia fisika sehingga kalian coba pelajari ilmu-ilmu fisika lagi ya. Ya, terkait dengan hukum Newton dan lain sebagainya itu ya, hukum aksi reaksi, hukum Newton 1 sampai dengan hukum Newton yang ketiga. Nah, ini juga gitu, ini adalah penerapan hukum Newton ya. Jadi gaya ke atas cairan untuk memasuki pipa kapiler yang disebabkan oleh tegangan muka akan ditentang oleh gaya ke bawah yang disebabkan oleh gaya gravitasi.
Jadi hukum aksi reaksi itu kan ada setiap ada aksi pasti ada reaksi yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Gaya ke atasnya, ini yang gaya ke atasnya sama dengan 2pi kalikan R kalikan gamma dikali kosinus theta ya. Kosinus coba saya adik-adik baca-baca lagi ya yang matematik ya. Kosinus itu apa? Nah, ini yang terkait dengan sudut kontak itu yang juga jadi sudut kontak saya singgung di sini ya. Sudut kontak cairan dengan dinding untuk cairan, ya, di situ juga ada fenomenanya ya. Sudut kontak cairan dengan dinding untuk cairan yang membasahi dinding maka berlaku ini. Gaya ke atas sama dengan 2pi R kalikan gamma atau tegangan permukaan. Nah, kosinusnya kemana? Kosinusnya adalah kosinus tetanya itu adalah sudutnya teta 0 derajat ya sama dengan kosinus 0 derajat itu sama dengan 1. Silakan dilihat lagi ya adik-adik ya. Kosinus teta, kosinus 0 derajat itu sama dengan 1 itu dari mana asalnya? Silakan dibaca-baca lagi pelajaran matematik atau kuliah matematiknya tentang kosinus, sinus, dan tangen. Ya, silakan dibaca-baca lagi. Sehingga ini hilang kosinusnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat istilah-istilah simbol-simbol Yunani ini kita jadi ngeri ya sekarang ya. Kenapa? Ya karena itu untuk menamai varian-varian baru dari COVID-19 ya. Sekedar intermezzo ini ya. Ada varian Delta, ada varian Gamma, ada varian Kappa dan sebagainya. Itu kan semua adalah simbol-simbol huruf Yunani ya. Ada varian Lambda dan sebagainya ya. Dan seterusnya ada alfa, beta, gamma dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini adalah gaya ke bawahnya atau gaya gravitasi. Gaya gravitasinya sama dengan PR kuadrat dikalikan H dikalikan Rho dikalikan G. Pada keadaan kesetimbangan, nah tadi kan sudah saya sampaikan keadaan kesetimbangan, maka gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah tadi. Ya kita masukkan yang GA-nya tadi dan gaya gravitasinya dari persamaan ini bisa kita sederhanakan, yaitu ada yang sama, pi-nya sama, kita coret, kemudian di situ ada R dan R kuadrat, itu bisa kita coret juga. Dan sehingga bisa disederhanakan dan itu menjadi rumus baru untuk tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan atau gamma itu sama dengan setengah R kalikan Rho kalikan G kalikan H. Ya. Rho di situ R adalah jari-jari dalam pipa kapiler, H adalah tinggi cairan dalam kesetimbangan, dan Rho adalah kerapatan cairan atau massa jenis cairan ya. Kemudian G adalah gravitasi, sehingga kita juga bisa menghitung tegangan permukaan dengan menggunakan rumus ini dengan menggunakan prinsip metode kenaikan pipa kapiler tadi. Metode cincin Dunoy, ya ini silakan dibaca-baca lagi ya yang ini ya, saya belum menjelaskan prinsipnya, saya jelaskan prinsipnya ya. Gaya yang dibutuhkan untuk memisahkan cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan antar muka cairan berbanding lurus dengan tegangan muka atau tegangan antar muka, yaitu metode cincin. Silakan kalian searching itu ya, tidak perlu dimasukkan di tugas, tetapi kalian harus lebih explore itu ya, tidak mungkin karena dengan waktu yang terbatas ini saya harus menjelaskan semuanya. Kemudian kalian bisa cari dengan kata kunci physical chemistry ya, jadi kimia fisika ya, terutama yang untuk rumpun ilmu kesehatan ya, jangan yang untuk rumpun keteknikan ya, agak jauh soalnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode drop weight method, bubble pressure method, Cecil drop method, dan Wilhelmy plate method. Nah ini juga kalian cari ya, metode-metode ini bagaimana cara menentukannya.
Lanjut, kemudian koefisien penyebaran ini juga penting di farmasi ya. Koefisien penyebaran ini terkait dengan kerja adhesi dan kohesi. Kerja adhesi adalah kerja energi yang dibutuhkan untuk melawan gaya tarik molekul yang tidak sejenis ya. Kita simpulkan di sini W tadi kerja work ya, ada WA, A-nya itu adhesi, itu sama dengan gamma L plus gamma S dikurangi gamma L kalikan S. Kemudian kerja kohesi. Nah, ini kohesi yang sejenis ya, energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul zat cair yang menyebar yang atas dapat mengalir di bawahnya. Kalau kohesi di sini simbolnya adalah WC ya, tapi bukan WC itu ya, water closet bukan ya, tapi WC work kohesi. Itu sama dengan 2 dikalikan gamma dikalikan L. Nah, koefisien penyebaran itu sendiri adalah selisih antara kerja adhesi dengan kohesi. Dari persamaan tadi bisa karena selisih ya berarti WA dikurangi WC. Dan kemudian kita masukkan WA-nya itu berapa dan WC-nya sesuai dengan persamaan yang pertama dan kedua ini. Masukkan. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan persamaan ini ya, kembali lagi ini matematik ya, matematik yang persamaan distribusi persamaan ya. Nah, kemudian sehingga sama dengan gamma S kurangi gamma LS plus gamma L. Itu adalah koefisien penyebaran. Nah, di situ ada ketentuannya jika WADC itu lebih selisih WADC dikurangi W kohesi ya itu lebih besar dari 0, itu menyebabkan cairan yang satu akan melapisi cairan yang kedua. Nah, ini biasanya kita gunakan, kita aplikasikan kalau di farmasi ketika kita membuat sediaan berbentuk emulsi tadi. Tetapi jika sebaliknya, jika selisih kerja adhesi dengan kohesi ya, itu kurang dari 0, maka kedua cairan tidak saling campur. Nah, ini tadi yang air dan minyak itu tadi. Jadi koefisien penyebaran selain tegangan permukaan, maka kita juga harus memperhatikan untuk kita bisa mencampur dua cairan yang tidak saling campur, maka kita harus mempertimbangkan juga koefisien sebaran. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Itu tadi to be continued maksudnya adalah berlanjut untuk untuk materi-materi yang berikutnya. Dari saya itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas atensi adik-adik, tetap selalu jaga kesehatan dan prokes. Saya akhiri sampai di sini dulu untuk kuliah singkat melalui media YouTube ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan untuk share dan lain sebagainya ya untuk kalangan tertentu, artinya mahasiswa farmasi saja. Terima kasih yang itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat semuanya. Terima kasih.